Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Anak-anakku semua, karena kita masih dalam keadaan pandemi, maka jangan lupa selalu kita pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Anak-anakku semua, untuk mata pelajaran matematika di semester 2, pada bab yang pertama kita akan belajar tentang kesebangunan dan kongruensi. Oke, kita bahas tentang pengertian dari kesebangunan. Apa itu kesebangunan? Kesebangunan itu sendiri adalah dua buah bangun datar yang dapat dikatakan sebangun apabila panjang setiap sisi pada kedua bangun datar tersebut memiliki nilai perbandingan yang sama. Apa sih syarat-syaratnya? Syarat-syarat dua bangun datar sebangun itu adalah yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Sudut-sudut yang bersesuaian atau seletak sama besar. Syarat-syarat dari dua bangun datar yang kongruen itu sendiri adalah hampir sama dengan sebangun. Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Sudut-sudut yang seletak sama besar. Jadi perbedaan terletak pada sisi-sisinya. Kalau sebangun, sisi-sisi yang bersesuaian sebanding, tapi kalau kongruen, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Untuk lebih jelas, kita lihat pada contoh gambar di bawah ini. Manakah yang sebangun? Contoh yang sebangun adalah gambar 1 dan gambar 2. Yang kongruen, gambar 1 dan gambar 3. Jadi intinya sebangun itu adalah sama bentuknya, namun beda ukurannya. Kalau kongruen, sama bentuknya, dan ukurannya pun sama. Coba kita lihat pada gambar segitiga berikut ini. Manakah yang sebangun? Iya, gambar 4 dan gambar 6. Yang kongruen? Oke, gambar 4 dan gambar 5. Oke. Sekarang kita mencoba membuktikan bahwa jajar genjang ABCD sebangun dengan jajar genjang KLMN. Yang pertama, kita harus memasukkan pada sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Mana saja sisi-sisinya yang sebanding? Pertama AB dengan KL, BC dengan LM, CD dengan MN, dan DA dengan NK. Kita masukkan angka-angkanya. AB di sini 3, kita masukkan, dan KL 6, kita masukkan, BC 2 cm, LM 4 cm, dan seterusnya kita masukkan yang sudah diketahui. Kemudian kita sederhanakan angka-angkanya. 3 bagi 3 hasilnya 1, 6 dibagi 3 hasilnya 2, 2 bagi 2 1, 4 dibagi 2 hasilnya 2, dan seterusnya, sehingga mendapatkan hasil akhir sisi-sisi yang bersesuaian sebanding semua ini. Hasilnya sama semua. Kemudian syarat yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Manakah yang sama besar? Sudut A, ini sudut lancip, sama dengan sudut K. Sudut B, sudut tumpul, sama dengan sudut L. Dan seterusnya, ini yang bersesuaian. Sudut C dengan M, D dengan N. Karena dua syarat terpenuhi, maka bisa dikatakan jajar genjang ABCD sebangun dengan jajar genjang KLMN. Oke, sekarang kita masuki khusus pada bangun datar segitiga. Kekongruenan pada dua segitiga. Contoh ini adalah dua gambar yang kongruen dan bisa dikatakan sebangun. Karena kongruen itu pasti sebangun, tapi kalau sebangun tidak bisa dikatakan kongruen. Manakah syarat-syaratnya? Syarat-syarat kekongruenan pada segitiga itu yang pertama harus mempunyai sisi. 3 sisi yang bersesuaian atau seletak sama besar, mempunyai sisi, sudut, sisi. Ya, 2 sisi yang bersesuaian sama panjang, dan 1 sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut sama besar. Kemudian sudut, sisi, sudut. Punya 2 sudut mengapit 1 sisi. Lanjut. Kemudian kesebangunan dua segitiga. Ini punya syarat juga khusus pada dua bangun segitiga yang sebangun. Yang pertama, punya sudut, sisi, sudut. Punya 2 sudut mengapit 1 sisi. Dan yang kedua, punya 2 sisi mengapit 1 sudut.
sisi sudut sisi. Ini contoh soal yang belum diketahui salah satu sisinya dan sudutnya. Oke, yang pertama, jajar genjang ABCD dan jajar genjang PQRS pada gambar di bawah ini sebangun. Kita akan mencari salah satu sisi yang belum diketahui, panjang sisi AB. Ini belum diketahui, ya. Kemudian besar sudut QRS dan besar sudut PQR. Bagaimana penyelesaiannya? Ya, kita lanjut. Beginilah cara penyelesaian untuk mencari salah satu sisi dan sudut yang belum diketahui. Pertama, kita akan mencari sisi AB. Kita bandingkan dulu. Yang pertama diketahui AD sebanding dengan PS, AB sebanding dengan PQ, ya. Kita masukkan angkanya. Kemudian kita lakukan perkalian silang. AB sama dengan 9 kali 8. Kemudian hasilnya dibagi 6, ketemulah panjang AB 12 cm. Sekarang kita mencari sudutnya. Di sini sudut DAB atau sudut A, ini sudut lancip, otomatis yang sama yaitu di sudut C, sudut P, dan sudut R. Jadi secara otomatis sudut QRS kita sudah diketahui yaitu 60 derajat. QRS atau di sini kita sama karena seletak, sama-sama sudut lancip. Kemudian bagaimana cara mencari PQR? Nah, ini di sini adalah sudut tumpul. Cara mencarinya yaitu kita ingat kalau jajar genjang seluruhnya dijumlahkan sudutnya 360 derajat, tapi sudut yang lancip dengan sudut yang tumpul ini dijumlahkan harus 180. Tadi di sini adalah 60. Nah, di sini berapa hasilnya? Caranya tinggal 180 derajat dikurangi sudut QRS tadi yang diketahui di sini 60. Jadi jumlah total harus 180, maka 180 dikurangi dengan 60, ketemulah hasil di sini 120 derajat. Jadi sudut PQR adalah 120 derajat. Nah, ini untuk rumus-rumus yang akan kita pelajari khusus pada segitiga yang sebangun, tapi kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, ini anak-anakku semua bisa dicatat terlebih dahulu rumus-rumusnya. Oke, kemudian nih, ini ada 6 rumus jumlahnya sama yang tadi. Oke, silahkan dicatat terlebih dahulu. Kita akan bahas untuk pertemuan berikutnya. Kiranya sampai di sini dulu untuk pertemuan pada kali ini. Nanti kita akan ketemu pada pembahasan berikutnya, yaitu membahas tentang rumus yang tadi sudah kalian catat ini dan ini tadi. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.